الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Lanjutan yang kemarin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Fama nasitu maka saya tidak melupakan hadisan satu hadis ba'da idh sami'tumuhunna setelah saya mendengarkan hadis-hadis itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terusan dari hadis yang ke-22 kemarin. Yang punya hadisnya kemarin, ma min rajulin ta'allama kalimatan aw kalimatain aw thalathan aw arba'an aw khamsan mimma faradallahu azza wa jal fayata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, tidak ada dari seorang lelaki pun yang dia belajar satu kalimat atau dua kalimat atau tiga kalimat atau empat kalimat atau lima kalimat dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Kemudian dia belajar ilmu tersebut, kalimat-kalimat tadi. Kemudian dia mengajarkan kalimat-kalimat tadi, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Abu Hurairah beliau mengatakan, Fama sami'tu, fama nasitu, maka saya tidak melupakan satu hadis setelah saya mendengarkan hadis-hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini nama aslinya sudah sering saya ceritakan. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdus Syams. Abdus Syams ketika masa jahiliyahnya, hambanya matahari. Ada lagi ulama yang mengatakan nama aslinya itu Abdul Uzza, hambanya Uzza. Jadi Uzza itu nama berhala yang besar yang dipuja-puja oleh orang Arab sebelum datang Islam. Abdul Uzza. Ada namanya Lata, Uzza, Hubal, itu nama-nama patung mereka, Tuhan mereka. Tapi setelah masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman ibn Sakhr. Maka santri itu yang punya nama-nama yang enggak jelas, maka dirubah ketika sudah hijrah dari yang buruk menuju ke yang baik. Ada seorang pada zaman Rasulullah, itu sunnah itu Kang. Ada zaman Rasulullah, ada orang datang ke Rasulullah, ditanya namanya, nama kamu siapa? Kata Rasulullah. Maka dia katakan, nama saya siapa namanya itu, lupa saya. Terus akhirnya diganti sama Nabi Abdul Khair. Abdul Khair. Jadi merubah nama-nama yang enggak baik itu sunnah. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan dipanggil menurut nama kita dan nama kedua orang tua kita, nama bapak kamu. Kalau namanya di sana enggak jelas,
Nanti di akhirat itu malu. Insyaallah. Maka ini Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, setelah saya mendengar hadis dari Rasulullah SAW, saya tidak lupa. Nah ini kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu begitu mendengar hadis dari Rasulullah itu enggak lupa sampai beliau meninggal dunia. Maka beliau termasuk terkenal sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, Sayyidina Abu Hurairah itu. Maka kamu kalau baca hadis kan mesti ada Sayyidina Abu Hurairah. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, banyak sekali di dalam setiap bab-bab hadis itu. Kenapa? Maka ulama menjelaskan di antara asbabnya yang pertama karena Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan keberkahan ilmu. Mendapatkan keberkahan ilmu dari hasil doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu kalau Ustadz saya sering lupa itu, baru saya setoran simak lagi sama teman udah lupa. Ya, mungkin kamu nggak pernah minta doa ke guru kamu. Insyaallah minta doa. Kata guru saya dulu itu, kalau guru kamu itu dimintain doa, insyaallah kamu walaupun kamu nggak minta doa kepadanya sudah didoakan kamu, sudah didoakan. Akan tetapi yang paling baik kata guru saya itu, kamu datang ke guru kamu tuh lagi senang-senangnya, kamu minta doa, bilang ya itu aja sudah makbul itu, hajat-hajat kamu insyaallah itu dikabulkan. Maka bagi seorang santri itu perkara yang sangat-sangat berharga itu. Ya, ketika kita nyantri itu sangat-sangat berharga itu adalah ridha daripada guru kita. Kalau guru kamu ridha, ya ilmu kamu alif bata itu aja itu nanti barokah itu. Ya, itu barokah. Sering saya ceritakan cerita orang-orang dulu itu. Ilmunya cuma falak nas saja tapi bisa jadi kiai. Itu namanya ilmu yang barokah. Tapi kalau barokah ilmunya banyak itu malah nanti menyesatkan orang. Itu kalau enggak disertai ridho guru kamu. Maka hendaklah kita itu mencari ilmu agama itu, yang kita cari ilmu agama yang barokah gitu. Insyaallah cari ilmu agama yang barokah. Caranya bagaimana? Adab-adab di dalam ilmu agama ketika kita nyantri itu kamu perhatikan. Adab kamu dengan ustadz kamu, ya kan, guru-guru kamu, adab kamu terhadap kitab-kitab kamu, adab kamu terhadap Al-Quran kamu, meja kamu, pena kamu. Kamu kira pena itu yang ditulis agama itu ada harganya? Semua yang ada hubungannya dengan ilmu agama itu mulia di sisi Allah. Ini, ya kan, penanya dijadikan korek telinga. Gimana mau barokah ilmunya? Kamu gak menghargai agama kok. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama kamu muliakan. Baju kamu itu kamu muliakan itu. Jangan, wah udah biarin aja dilelang, taruh di bawah. Kamu muliakan. Ulama dulu ada seorang ulama diceritakan dalam banyak itu di dalam kitab Fadhailul Amal itu ada juga. Seorang ulama pesan, nanti kalau saya meninggal dunia, wasiat, nanti pakaikan baju saya yang saya biasakan gunakan untuk sholat ini, nanti pakaikan ini. Jadi sunnah itu malah dalamnya pakai jubah, baru nanti kasih lapis berapa gitu, 3 gitu kalau laki-laki kan, baru pakai kain putih yang lain, nggak apa-apa. Walaupun baju kamu itu warna-warni, nggak apa-apa. Bagian dalamnya itu namanya tabarruk. Itu ngambil barokah. Biar apa? Nanti baju yang kamu gunakan untuk taat kepada Allah, untuk menuntut ilmu, itu nanti jadi saksi itu di akhirat itu. Paham? Maka kamu sayangi baju-baju kamu yang untuk kebaikan itu, sayang. Kamu gunakan untuk sholat istighatsah, untuk sholat tahajud, itu kamu sayangi. Jangan kamu buang-buang itu. Ya, Sayyidina Khalid saja, ya, pecinya udah lusuh, jelek, ya sudah jelek, tapi pecinya waktu itu hilang.
Maka seluruh tentaranya itu dikerahkan, cari peci saya. Akhirnya satu pasukannya nyari itu peci, ketemu. Ada satu pasukannya bilang nyeletuk, wahai Sayyidina Khalid, ini peci udah jelek kayak gini, udah lusuh gini. Kalau di sini udah dilelang gitu, jelek. Tapi kok gara-gara peci yang jelek ini seluruh pasukan disuruh nyari peci yang jelek ini, masih bisa beli. Maka Sayyidina Khalid mengatakan, oh bukan masalah itunya, di dalam peci saya ini ada rambut Rasulullah. Selagi saya masih pakai peci ini, maka saya tidak akan pernah kalah dalam pertempuran. Jadi orang-orang dulu begitu, barokah dari agama. Insyaallah. Maka hargai apa-apa yang ada hubungan dengan agama itu, hargai. Kalau kamu hargai, maka kamu nanti akan dihargai oleh Allah. Kamu akan mulia nanti. Insyaallah. Ini caranya. Cara mendapatkan ilmu agama barokah ya begitu, Kang. Bukan hanya sekedar ilmu agama itu. Ilmu itu bukan hanya kita dapatkan dengan belajar, menulis, melihat, itu aja. Tidak. Tapi ilmu agama itu banyak cara mendapatkannya. Di antaranya ya ini. Kemudian yang kedua, kata ulama, supaya kita mendapatkan ilmu yang tidak lupa, yang barokah itu apa? Di antara caranya adalah kamu tanamkan dalam hati kamu rasa cinta terhadap ilmu. Ya, cinta. Pelajaran apa yang paling susah bagi santri? Oh, nggak ada yang susah bagi saya semua. Orang yang menganggap nahu paling susah itu, oh saya paling senang itu. Insya Allah kalau kamu sudah senang itu gampang nanti. Kenapa kok orang senang? Kenapa kok orang lagu panjang tapi hafal? Ya kan? Pemain sepak bola nama-nama susah diingat itu, nama-nama Inggris itu. Tapi hafal semua. Kenapa? Hobi, nggak perlu ngapal satu-satu. Oh ini Ronaldo, ini siapa lagi? Macam-macam. Pernah kamu hafal kayak gitu? Enggak kan? Tapi tiba-tiba lihat aja sudah hafal. Oh ini Cristiano Ronaldo, ini siapa? Kenapa? Karena ada cinta, senang. Maka kamu tanamkan, ya. Kamu ngaji itu, kamu pertama rasakan, tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Tanamkan rasa cinta kepada kitab-kitab yang kamu pelajari. Nahu, sorof, ahlah, fi'il itu enggak susah itu. Kalau sudah cinta, kamu lihat kalau orang itu kan cinta kepada seorang, enggak perlu ngapal nama ibunya ini, nama bapaknya ini, nama adiknya ini, nama ininya. Enggak pernah dihafal itu, tapi sudah tahu aja hafal. Tahu, oh ini saudarinya ada berapa, ini ada segini. Kenapa? Karena kamu senang kepada orang tersebut. Maka supaya ilmu itu enggak lupa-lupa, di antara caranya kamu cinta. Tapi susah Ustaz, gimana caranya bisa mencintai? Di antara caranya supaya kamu cinta itu bagaimana? Ya kamu baca fadilah-fadilah. Orang itu senang kepada seseorang kan karena tahu ada fadilahnya. Kenapa kamu senang sama dia? Oh cantik kok. Itu kan fadilahnya itu. Kenapa kamu senang sama dia? Oh dia orangnya baik, ada fadilahnya. Baik. Orang itu mencintai sesuatu kan gak mesti dengan cantik kan? Cinta itu datang kan mesti kan harus cantik? Enggak. Kadang dengan baik. Ada orang jelek tetapi dia baik sekali, akhirnya kamu senang. Kenapa kamu cinta kepada dia? Padahal orangnya jelek. Oh, dia pintar. Saya banyak dapat manfaat dari dia. Jadi cinta itu kata Imam Ghazali banyak sebabnya. Nah, itu juga ilmu agama. Bagaimana supaya kamu itu cinta terhadap ilmu agama? Kamu pelajari fadilahnya. Maka inilah tujuan kita ngaji. Fadail ini kan supaya kamu itu tambah hari tambah cinta dengan ngaji itu. Tambah cinta dengan belajar agama gitu. Faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang faqih paham dalam ilmu agama, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah.
Ada lagi fadilahnya. Yuqalu lil alim, yuqalu lil abid udkhulil jannah, wa yuqalu lil alim qif hatta tashfa'a lin nas. Orang ahli ibadah suruh masuk surga. Tapi kalau orang alim, tar dulu, kamu syafaati itu dulu keluarga-keluarga kamu, manusia yang ada di neraka yang wajib masuk neraka itu kamu syafaati. Tahu fadilahnya kan? Oh, jadi senang. Oh. Tahu fadilahnya menghafal Al-Qur'an. Kamu kesini ngaji Al-Quran kan karena tahu fadilahnya, ya kan? Apa fadilahnya? Menghafal Quran. Oh, bisa mensyafaati keluarganya nanti di akhirat 10. Wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Makanya kamu semangat. Senang. Insyaallah. Ini caranya. Kemudian yang ketiga di antara caranya supaya kita ini ilmu itu enggak lupa-lupa, barokah. Pertama kamu amalkan. Ya, kamu amalkan. Insya Allah kalau kamu amalkan ilmu itu nanti susah lupa itu. Susah lupa. Diamalkan, disampaikan. Diamalkan, setelah kamu amalkan, kamu sampaikan. Maka saya punya guru dulu itu, setiap beliau ngaji, habis ngaji hadis begini, habis itu takror, sampaikan lagi sama temannya. Nanti pas di sana, minimal beliau itu takror sama temannya itu 10 kali. Menyampaikan ilmu yang beliau dapat tadi habis ngaji tadi, terus itu hadis itu beliau sampaikan kepada 10 temannya. Jadi orangnya pintar benar. Beliau itu alim. Di antara amalannya apa? Ketika habis ngaji itu ditakror. Ya, nanti direnungkan, diamalkan, habis itu disampaikan 10 kali itu. Setiap punya temannya, sebentar dulu ya. Saya takror satu hadis tadi. Bayangkan. Gimana kalau begitu? Insyaallah. Maka insyaallah kamu jadi orang alim kamu. 6 tahun di pesantren jadi orang alim. Berapa ribu hadis kamu dapat? Seandainya satu hari aja. Satu hari kamu betul-betul mantap hadis itu. Dalam 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 30 kali 12. Berapa? 1 bulan aja 30 hadis. Kalau 2 tahun, 6 tahun, jadi orang alim besar kamu. Insyaallah, kayak Sayyidina Abu Hurairah nanti kamu. Jadi muhaddisin, bukan hanya jadi muhaddisin, jadi huffaz, jadi orang alim. Maka caranya tadi itu kamu perhatikan dari segi adabnya, nuntut ilmu itu kamu perhatikan, ya. Karena itu akan mendatangkan keberkahan di dalam ilmu. Kemudian yang kedua, kamu tanamkan rasa cinta terhadap ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, kamu amalkan. Kamu sampaikan. Karena dengan mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu itu akan menguatkan hafalan kamu. Bukan hanya menguatkan, bahkan akan menambahkan ilmu kamu lagi. Man amila bima alima warrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Dalam satu hadis Rasulullah beliau bersabda, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ilmu yang dia belum ketahui. Itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni yang langsung Allah mengajarkan kamu. Pemahaman-pemahaman yang kita tidak belum kita ketahui, dikasih paham oleh Allah, itu namanya ilmu laduni. Caranya tadi itu insyaallah takror.